satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya hamba Allah yang diberikan kemuliaan oleh Allah karena memang beliau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang sangat-sangat memuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga pantas beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu Allah memberikan keistimewaan, diisrakan dan dimi'rajkan. Sahibul karamah al-mukarramun, para alim, para ulama, para sepuh, para ustaz, para kiai, Bapak Amin, Bapak Obe, Bapak Kiai, Bapak Hujjaj dan lain-lain, dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, atas takdir Allah yang Allah gerakkan kepada hati kita sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka, berkumpul yang tadinya tidak pernah ketemu sekarang jadi ketemu, yang tadinya tidak kenal alhamdulillah sekarang jadi kenal, dan ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya hamba Allah yang diberikan kemuliaan oleh Allah karena memang beliau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang sangat-sangat memuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga pantas beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu Allah memberikan keistimewaan, diisrakan dan dimi'rajkan. Kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah bukan tanpa proses yang sangat panjang, tidak dengan membalikan apa mau ngajar MC kan apa mewalik tempe, mengembalikan bukan seperti membalikan tempe di atas wajan. Gampang membalikan tempe di atas wajan mudah, atau membalikan telapak tangan mudah. Tetapi yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih sekitar 10 sampai 13 tahun atau sampai 12 tahun Rasulullah ini apa panas perih dari orang Jawa nih, panas perih sikil dari das tadi nelongso. Sampai Rasulullah kehilangan orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang selama beliau berdakwah ini merupakan garda terdepan untuk melindungi baginda Nabi. Orang yang paling kaya raya sekota Makkah, hanya 10 tahun hartanya ludes habis. Bahkan dalam riwayat Siti Khadijah ini wafatnya sampai bisik-bisik ke Siti Fatimah meminta supaya Rasulullah mau mengikhlaskan sorban yang biasa digunakan untuk sholatnya digunakan sebagai kain kafannya. Ini menunjukkan betapa kurangnya, betapa habisnya harta seorang saudagar kaya raya, kekayaannya sepertiga kota Makkah itu dimiliki oleh baginda Sayyidatina Khadijatul Kubra, yang bahkan Rasulullah sendiri sampai akhir hayatnya ini
menanam rasa haru, rasa cinta. Bahkan setelah menikah dengan Siti Aisyah yang terkenal masih muda, perawan dan lain sebagainya, tapi masih cintanya kepada Siti Khadijah ini masih membekas. Bahkan Siti Aisyah sendiri ini sering cemburu dibuatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil, suratnya namanya Al-Isra atau Bani Israil. Bani itu artinya adalah anak keturunan. Israil itu terambil dari dua kata, Isra dan Il, itu bahasanya bahasa Ibrani, diambil dari bahasa Ibrani. Isra, Il itu dua kata, Isra dan Il. Isra itu artinya adalah Abdul, Il itu artinya adalah Allah. Jadi Israil itu sendiri adalah Abdullah. Bani Israil itu artinya adalah anak-anak keturunan Abdullah. Siapa itu Abdullah? Bukan Abdullah yang merupakan kakek yang merupakan bapaknya Nabi Muhammad, bukan, tapi Abdullah ini adalah sebuah julukan bagi seorang nabi yang namanya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ini mendapatkan julukan Israil, maka anak-anak keturunannya disebut dengan Bani Israil. Ini kan anak-anak keturunan Yakub, Yusuf itu kan saudaranya ada banyak. Nah, saudaranya anak keturunan ini Israil itu adalah anak keturunan daripada Yakub alaihissalam, dan Yakub itu diberi julukan Israil. Nah, jadi Israel yang mungkin namanya itu menjadi tabu, dibenci oleh seluruh umat manusia. Israil itu sendiri sebenarnya adalah Abdullah. Maka jangan ada kesan yang negatif dengan kata-kata Israil, karena Israil itu adalah Abdullah, umat yang dimuliakan oleh Allah dengan didatangkan nabi-nabi dari mulai Nabi Nuh sampai ke bawah, Nabi Yakub sampai ke bawah. Makanya di situ nabi dan rasul banyak diturunkan di negara Syam. Syam itu adalah wilayah di kalau sekarang itu berarti Syam itu meliputi Iran, Irak, Palestina, Suriah. Ini dulu disebut dengan Syam. Sekarang sudah terpecah-pecah. Salah satunya yaitu Palestina. Nah, ada negara yang baru, Israel atau Zionis Israel. Ini pun juga termasuk dalam wilayah yang dulu dikenal dengan negara Syam. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil atau Al-Isra ini dimulai dengan kata Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Jadi pula sharingnya satu ayat mawon ya Pak ya, kekuatan kepengen yang ngantuk perjalanan yang melas mau bisma saya sebagai kebetulan gue cuma mungkin ngaji mah bisa. Adik pengen lagi balik bagaimana? Ya nama adik baca. Mana adik? Mana? Alhamdulillah. Berarti nanti balik keluar ya. Niku Arif ya rencana pula kenal. Subhana ay usabbihu subhanalladzi maha suci Allah, alladzi yang subhana maha suci, alladzi zat asra yang mengisrakan, yang memperjalankan malam. Asra diambil dari fiil madinya asra, kalau sulasi mujarradnya berarti saro, yang artinya adalah berjalan di waktu malam. Nah, makanya menggunakan kata-kata asra. Kenapa? Karena memang Rasulullah berjalan di waktu malam, dan memperjalankan Rasulullah itu di waktu malam. Bukan saro berjalan, Rasulullah tidak berjalan sendiri, melainkan Rasulullah diperjalankan. Dan ini yang harus digarisbawahi. Rasulullah diperjalankan. Rasulullah naik angkot. Nah, kucing naik angkot. Nah, apa nih? Semut numpak mobil. Ya, numpak mobil, ditumpahkan mobil. Jadi 1 jam kemudian, setelah itu 1 jam kemudian sampai Bandung. Nah, semut sih, sejam terang Bandung mustahil orang asrok. Ya, itu kurang lebih yang pertama. Kemudian di sini yang perlu juga digarisbawahi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
dan didahului ayat itu dengan kata-kata subhana, ya, subhanalladzi khalaqal azwaja, subhanalladzi asra, subhana, macam-macam. Ayat yang didahului oleh kata subhana itu untuk menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa besarnya kandungan ayat itu. Jika kita mau melakukan analisis, jika kita mau membedahnya, jika kita mau memikirkannya dengan seksama. Sebagaimana Allah dalam surat ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, apa kata? Yang surat Yasin itu kan? Ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu. Khalaqal azwaja, menciptakan sesuatu. Al azwaj, azwaj itu maknanya adalah pasangan, segala sesuatu berpasangan. Jadi pasangan saling berpasangan, ada laki-laki atau perempuan. Ya. Pasang. Biasanya kalau ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki semua, enggak semangat. Antum. Jadi maaf ya Pak ya, bokatan pulane guyonan ya pada dasar PKB ya, guyonan pondok-pondokan belak. Wis ngobrolnya pondok-pondokan, wis pedang-pedangan Bu apa? Perang-perangan, enggak. Itu kalau yang laki-laki semua. Perempuan semua diciptakan perempuan semua. Ya enggak jadi juga. Lembek kabeh, letoy kabeh. Aduh. Jadi harus ada yang keras, harus ada yang lembek. Ana sing lembek, ya ana sing keras. Maka di situ Allah mendahului ayat itu dengan subhana, maha suci Allah. Jangan meremehkan laki-laki dan perempuan kemudian bertemu berjodoh. Jangan meremehkan perjodohan. Jangan meremehkan apa nih? Saling cinta mencintai. Saya punya anak perempuan, seneng ninggung lanang. Mula dia anak lanang seneng ninggung wadon. Ini jangan dianggap merupakan sepele. Karena dalam hal mau kasih mongkoron kunku apa mahabbah, tahabbah atau apa saling mencintai, ini adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, dan ini untuk menunjukkan kemahahebatan, kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menciptakan berpasang-pasang. Pasangan itu bukan digunakan untuk bermain-main. Kawin sugiki pegatan, kawin malih sugiki pegatan, kawin malih sugiki pegatan. Aduh, ngumpulak terang. Karena ini adalah, jadi jangan bermain-main. Artinya apa? Jangan bermain-main dalam hal ini. Ini adalah sebuah kemahadahsyatan Allah, sebuah kemahahebatan Allah, sehingga Allah menciptakan itu semua berpasang-pasang. Itu subhanallah. Nah di sini subhanalladzi asra ini juga menunjukkan kemahadahsyatan apa yang terjadi pada saat itu, yaitu asra bi 'abdihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya. Nah, cukup sampai di situ dulu. Kita lihat sekarang kata yang berikutnya. Tadi asra sudah ya, asra maka manane memperjalankan malam. Ya juga di saro yasri siroyatan. Asra berarti af'ala, pokoknya bukan salah ya, af'ala itu berarti dia yang tadinya fa'il, dia menjadi membutuhkan maf'ul ya. Yang asalnya dia lazim menjadi muta'addi, kurang lebih begitu. Yang tadinya maknanya tidak sampai kepada maf'ul, ini maknanya sampai kepada maf'ul. Saro itu artinya adalah berjalan sendiri. Kalau asro artinya adalah dia yang memperjalankan. Sebagai pelakunya, saya memperjalankan orang lain, memperjalankan. Asro bi'abdi, terhadap hambanya. Abdu ini maknanya adalah hamba. Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain memberikan gelar kepada orang yang paling mulia,
orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan ketika jasadnya belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan dengan cahaya Muhammad atau nur Muhammad Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan isinya. Nur Muhammad. Rasulullah belum lahir. Rasulullah belum terlahir di muka bumi, tetapi cahayanya sudah ada bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan seisinya. Itu Muhammad Rasulullah, atau istilahnya adalah Nur Muhammad. Kemudian Allah menggambarkan Rasulullah yang sedemikian hebatnya, Rasulullah yang sedemikian tinggi derajatnya, Rasulullah yang bahkan tadi Allah menciptakan segala, sebelum menciptakan segala sesuatu Allah menciptakan cahayanya. Bahkan mahar Nabi Adam alaihissalam ketika memperistri Siti Hawa alaihissalam, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa maharnya adalah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Ini diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abdul, yang artinya adalah kaulo, hamba, kaula, hamba. Kalau mungkin kita memandang bahwa hamba, biasa kalau kita dengar hamba, siapa hamba sahaya, hamba sahaya, biasa konotasinya larinya itu menunjukkan sesuatu yang rendah. Ketika dikatakan hamba, kunku hamba itu lah, saya budaknya, itu hamba saya, dia itu budak saya, menunjukkan apa? Menunjukkan keasoran atau menunjukkan terlalu bawah sekali, rendah sekali. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini kita bisa memahami dan kita bisa mengambil sebuah pemahaman bahwa abdul, hamba, ini adalah sebuah peringkat yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Peringkat yang sangat tinggi, yang paling tinggi bahkan. Ketika seseorang mencapai tingkat yang paling tinggi, itu tingkat yang paling tinggi itu adalah abdul. Seseorang mendapatkan tingkat predikat abdul, itu artinya adalah dia sudah sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surat Al-Kahfi ketika Allah memerintahkan Musa alaihissalam untuk berburu menimba ilmu kepada seorang abdul, seorang hambanya, yang belakangan kemudian para ulama itu menjelaskan bahwa abdul di sini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan beliau itu bukan rasul, nabi kan ya, Nabi Khidir ya. Nabi Khidir itu bukan rasul, artinya derajatnya itu masih nabi, tidak mendapatkan beban atau tidak mendapatkan kemuliaan sebagai rasul, tetapi beliau derajatnya ini adalah abdul, dekat sekali dengan Allah. Bahkan seorang rasul pun sekelas Nabi Musa alaihissalam, yang merupakan salah satu ulul azmi, yang merupakan kalimullah, nabi yang diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk berburu, untuk bertanya, mengambil ilmu dari seorang hamba. Maka hamba ini adalah merupakan predikat yang paling luhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini merupakan predikat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang yang menghamba Allah itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita jatuhkan kepala kita di atas tempat sujud kita, semakin kita tempelkan kening kita di atas tempat sujud kita, maka semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa orang yang paling dekat atau sedekat-dekatnya manusia dengan Allah itu adalah ketika dia sedang sujud. Ala wa hiya aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Ketahuilah bahwa orang atau manusia, keadaan manusia yang paling
paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia sedang bersujud, ketika dia sedang dihinakan oleh dirinya sendiri, ketika tempat yang paling mulia, yang paling atas ini, seandainya ada orang yang meludahi muka ini, insya Allah sampai terang anak keturunannya orang bakal kelalen nunggu. Awas, nah pernah apa kan? Ancaman yang meludahi, nempiling juga. Kelingannya sampai terang mati, buat apa? Gila pamer. Kalau ya, itu kurang lebih semacam itu. Artinya begini, sebuah predikat yang paling tinggi itu adalah sebuah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mantap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak muluk-muluk orang yang paling mulia itu. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan manusia termulia. Allah memperjalankan makhluk apa yang bagus, indah, bukan. Tapi Allah cukup dengan sederhana Allah menggambarkan Rasulullah, tidak juga dengan kebesaran Rasulullah, tidak. Rasulullah itu apa? Sayyidul Bashar, Sayyidul Anam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kan gitu ya? Wa ala asyrafil anbiya wal mursalin, itu kan untuk menunjukkan kemuliaan bahwa Rasulullah itu adalah asyraful anbiya. Asyraf itu adalah syaraf, itu mulia. Asyraf itu yang paling mulia. Al anbiya, nabi yang paling mulia, dan rasul yang paling mulia. Berarti makhluk yang paling mulia itu Rasulullah. Tapi Allah tidak menggunakan kata-kata subhanalladzi asra bi asyrafil khalaiqi bi asyrafil anbiya'i wal mursalin bi asyrafil anam. Tapi dengan sederhana sekali Allah mengatakan bi abdihi, masya Allah, dengan hambanya, kepada hambanya, siapapun orangnya bisa menjadi hamba. Tidak harus nabi, tidak harus rasul, tidak harus kiai, tidak harus ustaz, tidak harus apa? Si akeh duit, si akeh keboe, si akeh wedhus, si akeh rongsokane. Lamun kula bus rongsokan, si akeh rongsokane. Lamun aku lae galuh, si akeh galone ya. Akeh. Lamun aku apa? Duwe lapak, si akeh lapak. Lamun kula bisnis apa? Kebo, si akeh kebo. Ora. Ini artinya apa? Artinya Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa proses ini adalah dilalui dengan cara yang sangat sederhana, yang siapapun orangnya, bahkan yang tidak punya tangan dan kaki sekalipun, ini bisa melakukannya. Kurang lebih konten. Apa waktunya cukup? Lanjut. Oh, cukup di waktunya aja. Ya alhamdulillah ulama. Lanjut. Ini ya. Ini harus kita jadi abdul. Jadi kita ngaji apa? Ngaji abdul, ngaji menghamba. Kita harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghamba kepada yang lain. Menghamba ini adalah satu bentuk predikat yang paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling mulia asyraful khalaiq ini tidak disifati dengan bi asyrafil anbiya, bi asyrafil mursalin, tetapi dengan bi abdihi. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Bisa mana ini? Istilah apa nih Kak? 5 menit mana? 10 menit ayo. Lailam, malam-malam. Lailam sebagai penegasan dari asra. Asra itu yang perjalankan malam, kemudian lailan ini untuk menegaskan bahwa memang malam-malam. Lailan itu ya sepertiga malam, bahkan sepertiga malam terakhir itu sebenarnya bukan malam, bukan dari habis isya, tapi setelah jam 12 lewat. Itu Rasulullah diisrakan pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang ada di Makkahul Mukarramah, Masjidil Aqsa yang di Palestina ya, yang sekarang di Palestina. Masjidil Aqsa sekarang masih ada Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Kemudian linuriyahu min ayatina. Ini tujuannya apa sih Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah? Linuriyahu, agar kami Allah, linuriyahu, agar kami Allah memberikan contoh atau memberikan pemahaman min ayatina, bahwa kejadian itu merupakan
min ayatina. Kalau orang dulu kiai-kiai memaknai min ayatina setengah saking maksud min ya, min ayatina setengah saking piro-piro tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran kami kata Allah, linuriyahu min ayatina, agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasul, kepada baginda Nabi, min ayatina sebagian daripada kehebatan, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita kembali jeda dari kata-kata linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi di waktu malam, diisrakan dan dimi'rajkan. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan kepada umat manusia, untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa hal yang demikian itu adalah sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kembali lagi di sini bahwa ternyata kecil sekali. Untuk menunjukkan sedikit saja, untuk menunjukkan kepada umat manusia sedikit saja tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya apa? Tanda-tanda kebesaran Allah itu sangat banyak sekali. Tidak harus menunggu Isra Mi'raj sehingga kita paham bahwa Allah Maha Dahsyat, bahwa Allah Maha Besar, bahwa Allah Maha Qadirun ala kulli syai'. Jadi gak harus nunggu setahun sekali peringatan Isra Mi'raj. Oh ya Gusti Allah Maha Besar, oh ya Gusti Allah ini Maha Agung, oh ya Gusti Allah ini Maha Dahsyat. Buktinya apa? Rasulullah diisrakan, Rasulullah dimi'rajkan. Tidak harus nunggu itu, karena itu adalah bagian kecil saja, bagian kecil. Dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa ya'lamuna madza arada Allah bihadza mathalan yudillu bihi man yasha'u wa yahdi man yasha'. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak malu, innallaha la yastahi, tidak malu ayat riba masalan, untuk memberikan contoh atau untuk menciptakan semisal ma ba'udha, seperti nyamuk atau lalat. Ba'udha itu ada yang mana nyamuk, ada yang mana lalat. Ya tafsirannya apa? Ya ba'udha itu bisa nyamuk, ya bisa lalat, terus mungkin baik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak malu untuk menciptakan nyamuk, untuk menciptakan lalat, untuk menciptakan hal-hal yang sepele-sepele, yang kecil-kecil itu. Allah tidak malu, dan Allah meletakkan di dalamnya kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan kita sering melihat nyamuk itu kecil, cilik, tapi punya jantung, punya alat untuk bernafas. Jantungnya punya otot, apa nih? Ya layaknya manusia. Itu sudah kecil, jantungnya seberapa, ototnya seberapa. Di dalamnya ada bakteri. Bakterinya punya alat untuk bernafas. Mana jantungnya lah. Itu gimana? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus menunggu sesuatu yang besar. Tidak harus menunggu Rasulullah diangkat ke langit. Tidak harus menunggu Rasulullah diperjalankan dari Makkahul Mukarramah ke Palestina. Tidak harus menunggu itu. Kita lihat saja nyamuk. Itu nyamuk tuh di depan mata kamu. Itu merupakan ayatina. Itu merupakan sebagian daripada kemahabesaran Allah, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah sekalian, jadi ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila dalam Masjidil Haram, dalam Masjidil Aqsa, ini adalah sebuah fenomena yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi
Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, seorang utusan untuk menunjukkan bahwa memang beliau ini adalah seorang Nabi dan seorang utusan yang kenabiannya dan kerasulannya ini tidak terbantahkan. Itu kurang lebih untuk menunjukkan ke arah sana. Maka dari itu kemudian timbullah permasalahan ketika Rasulullah pulang atau kembali dan berita itu sampai ke masyarakat dan banyak yang tidak percaya dan percaya dan tidak percaya. Jadi ini permasalahan problematika yang terjadi. Istilahnya orang tidak akan bertanya kepada orang lain kalau orang itu tidak muncul. Makanya di TV itu kadang kasus-kasus artis itu kadang-kadang bohong-bohongan. Orang benar kan tujuannya supaya numpang tenar dibicarakan oleh orang lain. Nah ini harus yang demikian, ada sesuatu yang memicu sehingga orang itu bertanya, benar tah kanjeng Nabi pun? Iya tah. Dan perlu yang namanya Isra. Kenapa nggak langsung saja dari Makkah Mi'raj langsung ke atas? Kenapa Isra dulu? Ya, ada yang tanya gitu. Ya, jawabannya ya harus Isra dulu lah. Kalau langsung Mi'raj, bagaimana masyarakat tahu bahwa langit pun langit si jin kono siapa baik? Ya kan nggak tahu. Tapi kalau Rasulullah jalannya ke Masjidil Aqsa dulu, ke Masjidil Aqsa ini kan orang banyak yang tahu. Masjidil Aqsa itu tiangnya ada 10, madepe diunnya warnanya apa dan lain sebagainya. Jadi itulah yang menjadi salah satu hikmah barangkali setelah digali oleh para ulama, walaupun ya wallahu a'lam. Jadi hikmah punten ya, ada istilah dalam kaidah fikih itu ada istilah namanya hikmah dalam hal melakukan sebuah syariat. Contoh salat hikmahnya apa salat? Itu hikmahnya salah satunya sedih olahraga ya gitu. Jadi subuh mau tangannya harus begini, kakinya harus begini. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini salah seorang ulama yang menolak pencarian hikmah. Kalau orang Jawa Timurnya nyebutnya cocokologi. Ilmu cocokologi itu apa? Ilmu cocok-cocokan. Jadi apa yang bicara? Cocok akan bela, saya pas ini sembahyang kedua. Kenapa sholat subuh? Biar sehat. Ya kenapa harus 2? Sekalian aja 10. Nanti gak akan selesai itu pertanyaannya. Ya. Jadi tidak akan selesai. Kenapa harus 2? Kalau memang untuk kesehatan kebugaran, ya gerak-geraknya begini-begini apa gimana bocor-bocor. Karena jadi dalam hal hikmah ini, dalam hikmah tasyri' atau hikmah proses atau hikmah syariat Islam, hikmah syariah ini oleh Imam Mutawalli Sya'rawi ini salah seorang ulama yang menolak hikmah dalam syariat Islam, termasuk ya sholat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian puasa dan sebagainya. Ini nggak perlu diuraikan hikmahnya apa. Ini termasuk cocokologi ini mah, cocok-cocokan. Iya kalau cocok, kalau enggak kalau iya benar, kalau enggak kalau enggaknya ini yang jadi permasalahan. Maka kembalinya apa? Ya kita harus sampai kepada abdul itu tadi, menghamba udah. Gak perlu dicari alasannya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa puasa? Kenapa dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari? Kenapa 10 jam? Kenapa 13 jam? Dan lain sebagainya. Hal-hal yang demikian ini tidak perlu kita cari-cari hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita menghamba kepada Allah tanpa perlu bertanya untuk apa. Tuh. Harusnya begitu. Ini kisah gua apa? Senang tak beli, udah dikekonakan. Ngomong anak kecil, tahu kena. Langsung diruntul, tuli oli. Kalau sejenis, kita tahu kena, tuli. Anuannya segini, benang apa? Banyak pertanyaan. Sehingga pencocok-cocokan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala barangkali ini ya, barangkali mah. Sependapat dengan saya juga nggak masalah, tapi yang saya ambil pendapatnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Salah satu pendapatnya adalah beliau ini adalah orang yang paling menentang yaitu hikmah atau para ulama banyak juga
juga memberikan hikmah-hikmah, salah satunya hikmah puasa atau hikmah sholat yang kaitannya adalah dengan diakal dinalar gitu. Itu kurang lebih Bapak sekalian. Dan yang terakhir, innahu huwas-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah as-sami', zat yang maha mendengar, dan al-basir, zat yang maha melihat. Kalau ayat ini ayat Al-Qur'an itu yang belakang-belakang ini jangan tinggal-tinggal. Maka innahu huwas-sami'ul basir, innahu huwas-sami'ul alim, innahu ala kulli syai'in qadir, innahu apa. Itu kan banyak ayat-ayat yang belakang itu, belakangnya ayat biasanya begitu. Banyak yang begitu, yang mirip-mirip. Innahu huwat tawwabur rahim, innahu huwas-sami'ul alim, innahu huwas-sami'ul basir, innahu sami'un qadir, innahu sami'un basir, dan lain sebagainya. Yang belakang ini bagi para ulama tafsir ini menentukan tafsirannya. Innahu huwas-sami'ul basir di ayat 1 semisal, bertemu lagi ada lagi innahu huwas-sami'ul basir di ayat 10. Ini maknanya beda. Sama seperti dalam surat Ar-Rahman ada pengulangan kata apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini pengulangan makna ayat yang pertama dengan yang kedua, dengan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Semua itu ini maknanya beda-beda, gak boleh sama. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada pengulangan kata yang maknanya sama. Yang ada adalah pengulangan kata tapi ada makna yang lain. Yang kaitannya dengan apa? Kaitannya adalah dengan redaksi ayat atau potongan ayat yang sebelumnya. Maka innahu huwas-sami'ul basir ini adalah korelasinya dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Wa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang mendengar keluh kesah baginda Nabi bahwa Rasulullah ditinggal wafat istrinya, bahwa Rasulullah ditinggal wafat pamannya, orang yang paling membela Nabi. Nah, ditinggal dua-duanya, supaya Nabi sama siapa? Gak ada lagi orang yang membela Nabi. Nah, keluh kesah itu kemudian innahu huwas-sami', kemudian Allah maha mendengar, dan al-basir, dan Allah maha melihat. Korelasinya dengan ayat ini. Melihat apa? Melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian hambanya atau umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian percaya atau tidak, iya atau tidak, mempercayai kabar yang disampaikan oleh baginda Nabi atau tidak, yang kemudian mendapatkan oleh-oleh, katanya oleh-oleh ya, oleh-oleh itu berupa sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Itu adalah saya katakan begini, tanpa ada Isra dan Mi'raj sholat 5 waktu itu wajib. Tanpa ada Isra dan Mi'raj bukan berarti bahwa gak wajib sholat. Seandainya Rasulullah tidak Isra dan Mi'raj, saya yakin bahwa sholat ini tidak wajib. Salah. Tanpa harus Isra dan Mi'raj, sholat itu wajib. Karena sholat ini merupakan sebuah syariat Islam. Jadi tidak ada kaitan antara syariat Islam dengan peristiwa Isra Mi'raj. Adapun kejadiannya begitu, itu adalah runtutan kejadiannya semacam itu. Sama juga sebagaimana Allah ingin mengharamkan khamr yang melalui sebuah proses dari mulai bahwa khamr itu apa di sana lebih baik, ya, bahwa khamr itu banyak madharatnya. Kemudian apa lagi? Itu kan belum larangan ya, belum haram, belum. Kemudian ada lagi, jangan dekati khamr ketika kamu mau sholat. Sholat waktu sudaro, jangan kamu mendekati sholat ketika kamu mabok, gitu. Ketika kamu mabuk lah, ketika kamu mabuk jangan dekati sholat, gitu ya. Nah itu kan, itu sudah mendekati prosesnya. Kemudian baru keharaman itu timbul haram khamr. Jadi artinya gini, kejadian itu adalah prosesnya, tetapi tujuannya atau endingnya itu adalah bahwa haramnya khamr. Begitu pun juga sholat. Sholat ini adalah Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan kewajiban tuntunan sholat karena apa?
Karena Rasulullah sudah menyampaikan mahwal Islam, al-Islamu wa antashadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, gitu ya. Wa an tuqimus shalah wa an apa nih? Tutus zakat wa an tasum Ramadan dan hijrul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu sudah jelas itu rukun Islam itu. Tanpa Islam Mi'raj sekalipun, seandainya ini kan kita sedang diskusi ya. Seandainya tidak ada Islam Mi'raj pun, sholat itu sudah menjadi rukun Islam. Jadi tidak perlu menunggu Islam Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia, umat manusia untuk sholat. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali saya akhiri dulu. Perkataan akhir salah maka direvisi, dikritiki, kaisaran mengkula maka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.